Iya, selamat pagi semuanya teman-teman. Kita jumpa lagi di video edisi mesin uang karena mesin uang itu sangat menarik sekali ya. Karena dengan kecerdasan finansial kita bisa memutar uang dari yang kecil menjadi besar gitu ya. Nah, apakah bisa? Bisa ya. Dan selalu ya saya selalu terinspirasi sama Pak Lok Keng Hong ya. Pak Lok Keng Hong nggak pernah punya bisnis sama sekali. Dia pinter memutar uang di saham, tapi dia di saham ya. Kalau saya kan sukanya di konvensional, cari bisnis-bisnis konvensional di kripto dan di lain-lain ya. Mau muter uangnya di situ gitu ya. Katanya sih bisa lebih cepat ya karena mengejar Pak Lok Keng Hong tuh udah terlalu jauh gitu ya karena udah lama banget mainnya. Jadi kecepatannya tuh pengennya seperti Om Elon ya, Elon Musk ya. Oke, ini duduk ngopi dapat duit apakah benar dan ini apakah ada dan sebenarnya ada ya teman-teman. Dan itu udah kejadian nyata di orang terdekat saya lah ibaratnya gitu ya. Nah, ini menuju 420 juta per bulan. Waduh, apalagi nih. Oke, teman-teman ya, sekarang kita langsung aja. Saya akan cepat-cepat saja. Ini kalau teman-teman kan saya langganan koran ya, saya cuma belum foto koran. Jadi setiap hari itu isinya tuh resesi, resesi, resesi. Jadi itu diprediksi 2023 itu resesi ya. Makanya di tulisannya semoga tak terjadi. Aduh, amit-amit ya teman-teman. Karena sejujurnya saya tidak menginginkan resesi. Siapa sih pengen resesi gitu ya? Karena resesi itu untuk saya sebagai pebisnis konvensional itu remuk loh teman-teman yang punya restoran, toko baju dan lain-lain. Itu remuk ya, walaupun sekarang udah era online, anak-anak muda sekarang online ini jago-jago banget gitu ya teman-teman. Nah, kita yang era-era yang sudah agak berumur itu mengejar itu agak-agak waduh, harus ada strategi yang lebih gila sih gitu ya. Jadi ini resesi 2023, Bu Sri Mulyani ancaman resesi sampai 2023. Ini artinya apa? Artinya sebenarnya gini teman-teman, bagi yang teman-teman yang bisnis konvensional, mungkin yang seperti saya, yang ada restoran dan lain-lain, itu berefek banget nanti. Yang apalagi yang omsetnya mengandalkan orang duduk di situ gitu ya, itu sangat-sangat berefek sekali. Makanya sebenarnya kita udah belajar yang kemarin ya. Kita sudah belajar yang kemarin ternyata apa sih yang akan orang lakukan gitu ya untuk supaya bertahan ketika nanti amit-amit lockdown lagi dan lain-lain ya. Yaitu adalah sesuatu yang bisa dikerjakan dari rumah gitu teman-teman ya. Nah, jadi emang dari sekarang tuh emang persiapan bisnis yang bisa dikerjakan dari rumah. Dulu saya berusaha mencari solusi-solusi dengan membuka franchise-franchise yang itu franchise makanan sehat ya. Dan ternyata itu efeknya luar biasa juga teman-teman ya. Ternyata kalau kita mau bisnis yang kemitraan dan itu harus daftar GoFood sama GrabFoodnya tuh cukup lama ya, bisa sebulan astaga. Jadi ketika buka GoFoodnya nggak jalan juga ya, artinya terus kemudian apalagi lockdown ya kemarin ya, waduh gila langsung bisnisnya nggak jalan juga. Jadi artinya kita sekarang mencoba apa sih yang bisa dikerjakan dari rumah. Tapi apa masalah kita kadang-kadang yang edan itu adalah kita nggak punya skill nih digital marketing, nggak ngerti cara buat website dan lain-lain. Apalagi just udah gitu nggak punya produk. Terus yang lebih edan lagi, ada nggak ya yang duduk diam apa? Aku nggak punya produk, aku nggak punya skill, tapi aku ada sedikit dana nih yang bisa aku putar gitu ya. Dan maunya duduk diam dapat duit. Akhirnya apa sih? Akhirnya nyemplung ke macam-macam yang kemarin ya. Akhirnya hilang, akhirnya ditipu dan lain-lain. Yaitu tapi ya itu adalah kejadian yang menjadikan sejarah buat kehidupan kita ya teman-teman ya. Artinya bagus juga sih sebenarnya. Menurut saya bagus juga kalau kita nggak mungkin ya pengusaha besar, pengusaha sukses, investor besar tuh nggak pernah kena tipu tuh nggak mungkin ya. Nah kalau kena gitu tuh malah kita jadi belajar, oh jadi nganalisa ya, wah ini benar nggak sih? Atau kemudian wah aku nggak tahu ini benar atau enggak, tapi yang penting aku siap dengan danaku, resikonya sekian. Misalnya aku siap dana 100 juta nih, aku nggak tahu ini benar atau enggak, tapi aku siap emang danaku hilang sekian. Nah itu yang orang banyak lakukan ya gitu. Jadi artinya kalau hilang ya udah santai gitu ya. Karena kita nggak pernah tahu teman-teman, semua bisnis tuh beresiko ya teman-teman ya. Oke, nah pertanyaannya adalah duduk diam dapat duit itu apakah ada ya teman-teman? Nah, sekarang sih saya ngomongnya duduk ngopi dapat duit. Ini ada ya teman-teman, beneran ada ya. Nah, itu sebenarnya nggak usah jauh-jauh ya, Pak Lok Keng Hong itu sendiri aja ya duduk diam dapat duit. Emang nggak mungkin duduk dulu ya, pasti kita kan analisa dulu ya. Duduk diam dapat duit itu biasanya investor saham ya teman-teman. Yang real itu investor saham ya. Jadi kayak Pak LKH itu ya, dia analisa dulu kira-kira apa yang bagus dia beli gitu. Jadi sebenarnya duduk diam dapat duit itu kita benar-benar ada karena bagi hasil di balik ya, orang yang duduk diam dapat duit itu di baliknya adalah orang yang bekerja sangat keras untuk menghasilkan uang. Jadi kan selalu begitu ya kalau dalam dunia bisnis gitu ya, dimana kita jadi pebisnisnya kita butuh investor. Investor ini udah kebanyakan duit ya. Nah ketika bergabung
investornya ya duduk diam dapat duit. Nah, yang kerja keras adalah orang yang menjalankan bisnisnya. Nah, kemudian bagi hasil. Emang itu udah umum. Jadi kadang-kadang kalau berdebat masalah duduk diam dapat duit itu nggak ada ya karena mereka mungkin nggak tahu ya udah pernah berbisnis belum atau udah pernah jadi investor atau belum. Karena ini yang terjadi di saya, teman-teman. Saya bisnis itu 20 tahun. Jadi waktu saya mulai bisnis saya, usaha saya itu 20 tahun yang lalu. Itu saya nggak punya duit. Saya tuh masih anak SMA baru masuk kuliah, nggak punya duit tapi semangatnya ada untuk membangun bisnis. Makanya ketemulah investor ya, teman-teman ya. Investor saya ini udah lebih dari 20 tahun, bahkan udah turun ke bawahnya ya, ke anaknya ya, teman-teman ya. Ini menarik sih sebenarnya, teman-teman ya. Saya nggak sadar ya, saya kan semangat kerja menghasilkan uang terus bagi hasil ke investor saya. Dulu investor saya ada 10, sekarang tinggal beberapa ya. Terus bagi hasil dan ini sudah selama 20 tahun. Teman-teman bisa bayangin nggak? Selama 20 tahun investor saya itu duduk diam dapat duit. Bahkan nggak pernah ke toko saya, teman-teman ya. Jarang banget ya. Mungkin seumur hidupnya selama 20 tahun cuma sekali kali ya. Jadi kalau dibilang duduk diam dapat duit itu nggak ada, itu ada ya, teman-teman, tuh ada ya. Makanya saya jujur saya iri ya, teman-teman. Aduh, gila ya, gue kerja keras selama 20 tahun menghasilkan uang, bagi hasil itu enak banget ya. Nah sekarang tuh dibalik ya, pengen nggak kita jadi investor ya, teman-teman ya. Terus kita duduk ngopi dapat duit gitu ya, teman-teman. Oke, nah ini usaha saya yang saya bangun dan beberapa itu pakai investor saya duduk diam dapat duit. Dan ini saya kerja keras membangun bisnis ini selama puluhan tahun, teman-teman. Ada yang gagal, ada yang berhasil, ada yang mulai turun, ada yang mulai melesat gitu. Udah campur aduk, namanya juga bisnis ya, teman-teman ya. Jadi ada restoran, saya ada restoran, ada kemitraan, ada toko baju dan lain-lain ya, teman-teman ya. By the way, ini saya juga pernah dipanggil ke CNBC karena saya hobi banget bangkrut gitu. Jadi saya bangkrut itu 18 tahun, teman-teman. Saya ini orangnya brutal sekali, teman-teman. Jadi massive imperfect action lah, ilmunya Mario Brown ya. Jadi massive imperfect action itu apa sih? Mendingan kita action dulu, berantakannya di tengah-tengah gitu. Tapi sekarang udah sangat lebih hati-hati ya, teman-teman. Makanya beberapa kali jadi narasumber tuh ditanya bagaimana cara bangkit dari bangkrut gitu, kok bisa gitu. Jadi gini, teman-teman, saya bangkrut 18 kali, tapi kita hanya butuh satu bisnis itu menghapus semua kerugian yang 18 bisnis itu gitu. Jadi emang Tuhan tuh baik ya, teman-teman. Jadi dan menariknya kalau kita bangkrut tuh kita jadi belajar itu dalam arti gini, belajar kesalahan kita tuh apa sih, jangan diulang lagi gitu. Misalnya setiap kali ada bisnis tren kita ikut, setiap kali ada bisnis tren kita ikut. Nah itu kesalahan saya itu yang saya tidak mau ulang lagi gitu ya. Jadi cari bisnis tuh yang emang udah ada gitu ya, maksudnya ya kayak jualan sate, jualan bubur, jualan bakso gitu ya, seperti itu ya, teman-teman. Nah kita sebutnya bukan duduk diam dapat duit. Kalau saya bilang sekarang duduk ngopi dapat duit, karena kebanyakan kita sekarang kan nggak diam ya, kita sambil ngopi. Saya kebayang gitu ya tiap kali ya. Ini yang saya bayangin ya. Ketika saya dulu sampai sekarang juga sih ya, ngerjakan bisnis toko baju, restoran dan lain-lain. Itu kadang-kadang ketika lelah saya ngopi, teman-teman. Begitu ngopi saya suruh tuh gitu, saya kepikiran, gila ya, gue capek banget nih hari ini. Gila, gue capek banget asli capek banget. Di toko lagi ada masalah, di ini adalah masalah, gila capek banget. Terus saya kepikiran itu investor saya. Astaga. Saya terus kan transfer ya, pas bagi hasil tuh, pas transfer tuh gila, wah, pas ngopi juga gila enak banget ya. Jadi investor ya enak banget gitu ya. Makanya di situlah saya pikir, aduh saya juga pengen lah jadi investor lah, seperti saya duduk ngopi dapat duit gitu ya. Nah itu yuk kita cari kendaraannya gitu ya, teman-teman. Nah kendaraannya apa? Nah dulu tuh saya kepikiran gini, teman-teman, sederhana itu gini ya, Starbucks keliling. Dulu saya pernah kepikiran pengen ini nih, teman-teman, Starbucks keliling seperti ini ya. Ini omsetnya luar biasa loh, apalagi yang udah di CFD Citayam kemarin ya. Nah seperti ini ya, teman-teman ya. Saya nih. Oke, mana sih? Waduh, bukannya banyak banget ya. Nah ini, teman-teman ya, saya kepikiran dulu tuh seperti ini. Waduh, saya pengen modalin Starbucks keliling ya. Mungkin modalnya berapa sih gitu ya. Kalau bikin gerobak tahu aja kan modalnya tuh 5-10 juta ya sebenarnya. Nah ini saya nggak tahu ini modalnya 3-10 juta juga tuh. Saya nggak tahu, saya belum hitung ya. Saya pengen modalin orang-orang, terus kemudian mereka itu udah bayar gua aja deh 50.000 setiap bulan gitu. Bukan setiap bulan, setiap hari bayar gua aja 50.000 bagi hasil gitu ya. Ini saya bayarin, saya beliin sepedanya, saya beliin gerobaknya, udah kamu pokoknya keliling terserah gitu. Tapi nanti modalnya nggak usah dibalikin. Ini kepikiran saya dulu ya, modalnya nggak usah dibalikin, ya udah pokoknya 50.000 aja gitu. Pokoknya
apa ya, sampai seumur hidup lah ibaratnya gitu ya. 50.000 mungkin ya kayak investor saya bisa sampai 20 tahun loh gitu ya. Nah terus kita bikin sampai 100 gitu. Misalnya 50.000 kali 100 kan 500.000 gitu. Jadi 15 juta setiap hari seumur hidup gitu loh. Tadi saya mikirnya begitu teman-teman ya. Cuma saya kepikir ulang lagi, wah ini apa tren-trenan juga nggak? Suatu saat janjian kayak becak ya, becaknya dihilangin terus udah nggak ada income lagi gitu ya. Nah akhirnya saya kepikiran udah cari-cari yang lain lagi gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Itu salah satu contoh duduk ngopi dapat duit itu seperti itu. Jadi kita kayak tiap hari dapat duit dari Starbucks keliling yang kita modalin gitu ya. Nah gitu ya. Nah apalagi sih kendaraannya. Nah ini ya teman-teman ya. Nah kendaraan yang paling aman itu adalah saham sebenarnya. Jadi kita kayak beli saham Astra, Bank BCA, BBRI gitu ya. Udah gitu nunggu. Cuma kadang-kadang kita tuh nggak sabaran ya, karena kadang-kadang kok dikit banget dapatnya gitu ya. Beda kan sama yang, pokoknya sebenarnya kalau ditaruh di bisnis konvensional sama di saham, sebenarnya kalau saya ya bagusan duitnya ditaruh di bisnis konvensional. Cuma jeleknya di bisnis konvensional itu suka salah gitu ya, suka kayak gini nih, pandemi gini nih gila banget ya teman-teman ya, bisa dar gitu. Dar, dengarkanlah. Jadi bisa dar, tiba-tiba pandemi hilang gitu. Saya baru bangun bisnis udah 16 cabang. Dar, PSBB tahap kedua lebih parah lockdownnya. Waduh, itu edan ya teman-teman. Cuma sebenarnya kita bisa terus cari kendaraan yang tepat gitu ya. Jadi ini yang bisa kita pilih ya kalau kita mau duduk ngopi dapat duit gitu ya. Ya, tadi kalau investor bisnis ya kayak tadi ya, modelin Starbucks keliling gitu ya. Atau buka kemitraan ya, kayak tahu gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang suka tantangan menjadi investor kripto, nah ini nih gue suka banget ya. Kripto itu kenapa sih saya suka? Karena itu edukasi di dalamnya tuh gila, kok keren banget sih sebenarnya, kayak teknologi, NFT, terus ada blockchain. Jadi kayak ilmunya tuh banyak banget, dan ilmu ini itu akan dipakai di masa depan. Jadi masa depan tuh adalah masa depannya kripto ya. Kita transfer ke luar, janjian nanti saya kalau anak saya keluar negeri, sekolah di luar negeri, itu anak saya minta transfernya pakai Ethereum. Papa, tolong transfer Milan dong. Milan mau jajan nih. Pakai apa ya? Papi transferin Ethereum aja gitu. Atau transferin Cardano aja gitu kan, asik ya gitu ya. Karena gila ya, transfer itu antar kayak saya pakai Binance, pakai Indodex tuh cepet banget teman-teman ya. Nggak harus ke bank, ke teller dan lain, itu cepet banget gitu, semua beres. Apalagi Wandi bisa orang apa-apa beli kripto ya. Nah ini kita mau duduk ngopi dapat itu jadi investor kripto. Namun kripto ini kan bukan sekarang ya, emang ini kan butuh adrenalin tinggi ya, nggak stabil gitu teman-teman. Bisa kaya mendadak, bisa miskin mendadak gitu ya. Makanya ini cocok yang bagi adrenalin tinggi. Buat saya cocok banget. Kenapa? Saya udah biasa bangkrut 18 kali. Jadi kayak begini-begini nih suka banget ya. Yang bisa kaya mendadak, miskin mendadak itu saya suka gitu ya. Oke, tapi sebenarnya menariknya di kripto itu juga ada yang lumayan ya ini ya, yang nggak dar tuh ada gitu ya teman-teman ya. Nah ini bisa cari kendaraannya gitu ya. Nah jadi investor kripto tuh bisa macam-macam ya. Kita bisa jadi mining ya, yang lagi happening sekarang juga ya. Jadi kita kayak bikin rak seperti ini, rak mining seperti ini. Apa sih istilahnya? Rig ya, dibikin rig. Nanti dia bisa validasi Bitcoin dan menghasilkan uang setiap harinya gitu ya teman-teman ya. Ini butuh modalnya beli komputer VGA-nya seperti ini. Atau staking tuh kayak deposito. Jadi misalnya saya nggak tahu ya, di toko kripto udah ada ya. Di Binance itu enak ya. Jadi kalau kita punya Ethereum kita taruh, itu di staking namanya. Jadi nanti kayak deposito. Jadi stakingnya menghasilkan Ethereum lagi. Misalnya kita punya Ethereum, 1 Ethereum ya, nanti bisa jadi 1,1 Ethereum gitu. Kayak deposito lah gitu. Koin bertelur koin gitu ya. Nah atau copy trade. Nah ini copy trade yang seru nih. Jadi semacam kita kan biasanya kalau menghasilkan uang dari forex, saham, kripto itu bisa trading sendiri ya teman-teman ya. Jadi beli misalnya kerjanya cuma 30 menit, beli jam 10, jual jam 11 gitu. Cari analisa fundamental dan lain-lain yang orang-orang jago lakukan lah gitu ya. Nah menariknya ini kita bisa melakukan copy trade gitu. Copy trade itu adalah kita copy dari trading yang berpengalaman. Jadi ibaratnya gini teman-teman, ibaratnya ada, kalau misalnya zaman dulu saya jualan martabak ya, ada koki yang jago banget masak martabak dan dia juga bisa mengelola bisnisnya. Nah tapi dia koki itu
Koki Martabak pakai chef ya. Jadi Koki itu nggak punya modal mau buka cabang gitu teman-teman. Nah kebetulan saya punya duit, ya udah ajak kerjasama bagi hasil ya nanti ya 70-30 atau 50-50, nah terserah gitu ya. Nah itu saya pernah lakukan juga, saya dulu pedagang martabak juga teman-teman ya. Oke. Nah saya mau ceritain apa yang dilakukan si pedagang martabaknya itu ya. Tapi yang dilakukan oleh trading. Nah sebenarnya kita bisa lakukan sendiri nih teman-teman ya. Nah ini jika trading sendiri. Nah ini saya teman-teman kalau lihat di sini ya. Ini video udah ada di YouTube ya. Saya kasih lihat ini aja ya. Saya kasih lihat ini ya teman-teman. Jadi saya pernah konsisten itu $100 sehari, sejuta sehari nih teman-teman ya. Itu ada strateginya nanti saya kasih tahu ya. Tapi pengerjaannya, waduh capek banget teman-teman ya. Jadi itu benar-benar nganalisa koin yang kalau ini saya dulu pakai strategi apa namanya Rocket 15, nanti saya cerita ya. Ini setiap hari teman 100, kadang $70, kadang $30. Kadang ada yang minus juga ya, kadang minus $50 gitu. Tapi overall pas dikumpulin sebulan itu profit ya teman-teman ya. Gitu ya. Nah, ini kalau trading sendiri. Nah, ini teman-teman juga tonton videonya di YouTube juga ada ya. Strategi Rocket 15 nih saya bikin videonya. Nah, strategi Rocket 15 itu seperti apa sih? Nah, seperti ini nih teman-teman ya. Nah, nih. Oke. Nah, ini. Oke. Oke. Nah, strategi Rocket 15 tuh mana sih? Nah, ini nih teman-teman ya. Nah, ini ya. Wah, ini cepat aja ya. Ini kira-kira yang dilakukan oleh trader lah, teman-teman ya. Jadi dia cari time frame 15 menit, jadi itu di grafiknya cari 15 menit. Terus kalau ini saya sebenarnya bukan ilmu saya sendiri ya. Saya gabungin ilmu-ilmu yang ada di seluruh YouTube, di seluruh guru-guru saya. Terus saya praktekin. Kalau berhasil saya bikin namanya buku kungfu nih teman-teman. Buku kungfu nih yang sudah saya praktekin ya. Jadi mikirnya gini teman-teman, setelah 2 sampai 3 candle merah biasanya dia tuh naik dulu teman-teman ya. Jadi harga tuh tidak pasti selalu di bawah, kadang-kadang ada naik dulu. Nah, kita mau colong naiknya sedikit gitu ya. Mau colong tuh namanya ya kalau di forex ABC, asal biru cabut gitu ya. Dan ini harus didukung dengan volume hijau gitu ya. Nah, sebelum ada candle hijau, nah ini saya udah dicoba berkali-kali. Emang nggak semuanya berhasil ya teman-teman, tapi rata-rata keberhasilannya cukup tinggi teman-teman. Jadi kayak gini nih. Jadi contoh ini ada koin namanya AVAX ya. Ini dilakukan trader teman-teman ya. Jadi kita lihat dulu time frame-nya 15. Nah, ini kalau udah jajar-jajar gini deng merah, apalagi ini kan udah 3 nih, 1 2 3 ya. Terus didukung ini udah 2 merah udah merah panjang, terus didukung dengan 2 candle hijau, didukung dengan volume yang tinggi, itu biasanya naik teman-teman. Nah, kita take profitnya di mana? Take profitnya itu nggak usah nunggu sampai atas, tapi ya udah itu yang saya mainkan ya. Jadi take profit itu cuma paling ya 1 sampai $10 aja gitu. Tapi kita mainnya 10, makanya bisa 10 trading tuh $10-100 gitu ya. Dan tingkat resikonya jadi kebagi-bagi kan. Jadi nggak nyangkut di satu koin gitu. Kalau kita punya 10 yang seperti ini, ya udah mungkin ada 1, 2 atau 5 yang nyangkut gitu ya. Atau 4 lah gitu ya. 6-nya masih menang gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini seperti ini nih. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini saya ulang berkali-kali nih. Nah, ini di koin Sushi. Ini panjang-panjang dar gitu ya. Walaupun dia sebenarnya gini, kondisinya itu juga jangan bearish ya, maaf ya teman-teman ya. Kondisinya juga nggak boleh bearish, karena bearish itu biasanya naik dikit dibantingnya lebih kasar. Nah, itu kalau saya biasanya di sideways, apalagi kalau udah bullish ya. Ini kalau strategi Rocket 15 kan naik ya, terbang ya. Ada juga yang ke bawah itu meluncur naik perahu, saya bilang ya, meluncur naik perahu ya. Nah, ini kalau udah candle hijau 2, ininya 2, itu biasanya naik dulu nih teman-teman. Nah, ini take profit itu jangan tinggi-tinggi ya. Main cepet aja. Nah, yang capek itu adalah ketika ya seperti ini nih teman-teman. Nyariin yang ininya mentok terus ada 2 candle, itu nyarinya ya Allah Akbar. Nyarinya tuh capek banget loh teman-teman, asli. Sekarang kelihatannya seru gampang ya. Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan. Itu jujur ya. Kalau ini saya belum masuk UGD. Ke zaman forex itu saya masuk UGD teman-teman, karena saking serunya gitu ya. Jadi nyari-nyari begini tuh capeknya luar biasa teman-teman ya. Happy-nya pertama, walaupun dapat uang ya. Nanti lebih parah gini, ketika kita udah dapat uang stabil, terus mulai kalah tuh 3 kali berturut, itu emosinya makin nggak karuan teman-teman. Malah makin males gitu ya teman-teman. Nah, seperti itu ya. Ini bahkan saya catetin dulu kayak gini teman. Saya catetin pakai apa namanya? Apa sih namanya? Top. Apa sih yang kayak gini namanya?
pop it ya. Saya catetin gitu ya. Wah, semangat banget dulu. Wih, gila, 20 juta loh bisa sebulan ya. Lama-lama nggak kuat karena gini teman-teman. Walaupun kita batasin, aku mau trading sehari 2 jam aja. Walaupun kita batasin, itu kenyataannya itu bisa 24 jam teman-teman. Karena happy gitu, semangat gitu. Makanya kayak nggak punya kehidupan sih teman-teman ya jadinya ya. Nah, ini strategi Rocket 15 tuh time frame 15. Apakah sebelumnya udah ada 2-3 candle merah? Nah, apakah sudah muncul 2 candle hijau? Apakah volumenya juga udah 2 hijau berturut? Nah, itu kita buy di situ ya. Nah, ini saya pakai isolate. Isolate itu kalau ini kayak cut loss-nya teman-teman ya. Cut loss-nya ya kalau bagi yang trading ya. Nah, take profitnya ambil 5-10 dolar aja teman-teman. Nah, kali 10 $100 kan sehari kan. Gitu ya sederhananya ya. Wah, ruwet banget ya. Nah, ini problem trading sendiri. Makanya saya masuk UGD berkali-kali teman-teman ya. Aduh, amit-amit ya, masa mati karena jual beli doge gitu ya. Nah, lelah, capek banget dan depan laptop sepanjang hari gitu ya. Nah, makanya teman-teman ini ada solusinya ya. Ini good news ya. Solusinya tuh ya copy trade ya teman-teman ya. Copy trade ya. Copy trade itu sama kayak teman-teman pengen punya ada orang jualan bakso, ada orang jualan bakso enak banget. Tapi kita nggak bisa bikin baksonya, kita nggak bisa masak baksonya. Terus kita ajak orang itu, Mas mau nggak kita bikin bakso yuk? Yuk. Aku nggak jago, kamu kan jago. Yuk bagi hasil yuk, nanti 50-50 ya. Modal dari aku aja. Bapak pokoknya bikinin baksonya, bikinin terus jalanin bisnisnya. Kalau berhasil bagi 2 ya, 50-50 ya gitu. Misalnya contohnya. Nah, itu copy trade itu sama kayak ada orang yang jago banget trading. Kalau saya bilang orang tuh nggak jago trading teman-teman ya, cuma jago mengatasi emosinya sehingga dia tahu ketika sedang loss dia harus apa, ketika sedang profit dia nggak greedy dan lain-lain dan sudah konsisten. Nah, itu kita cari orang-orang yang seperti itu ya, bukan yang profitnya sekali udah gitu dia nggak profit lagi ya. Yang kita cari itu adalah orang-orang yang berpengalaman bertahun-tahun yang bisa jago emosinya gitu ya. Karena kalau enggak ya profit sekali terus besok loss habis ya nggak bisa juga ya. Nah, ini adalah solusinya copy trade ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti yang kerja keras itu adalah tradernya, yang nggak tidur itu tradernya. Nah, itu yang gue udah nggak sanggup ya teman-teman. Makanya ini solusi yang bagus banget buat saya pemain yang trading manual ya, yang udah capek gitu tapi pengen duitnya sayang ya mau puter gitu ya. Nah, ini yang saya mau perkenalkan itu adalah Metasoftware ya, platform Metasoftware ini kayak semacam marketplace-nya trader. Jadi banyak trader-trader yang sudah konsisten ya, Terus mereka itu juga lah keuntungannya si trader apa sih? Keuntungan trader gini, mereka kan memang trading setiap hari gitu ya. Nah, keuntungannya kalau dia tradernya ya. Nah, ini kan yang selalu bertanya, trader kalau udah profit ngapain copy trade ya? Nah, gini nih teman-teman. Gini ya. Jadi trader itu kan memang trading setiap hari ya. Dengan modal dia misalnya ya modal dia 1M gitu ya atau 100 juta ya. Ya dia kan trading sendiri ya. Nah, keuntungannya kalau dia copy trade, dia trading sendiri, dia seolah-olah kayak trading sendiri, cuma di copy sama orang yang punya uang gitu, investor. Dan bagi hasilnya itu bisa 70-30. Nah, kayak gini ya. Buat si trader, wait. Nah, buat si trader itu dia itu semacam tidak modal, tapi dia sebenarnya trading sendiri juga. Yang kalau dia nggak copy trade juga nggak masalah. Dia semacam dia trading sendiri, cuma di copy ke beberapa orang gitu ya, ke 100 orang. Nah, kalau profitnya dapat 30%-nya gitu ya. Misalnya profitnya 1 juta ya, dia dapat 300.000. Nah, dikali misalnya kayak 100 orang tuh, 300.000 kali 10 nah dikali 100 orang 30 juta loh teman-teman. Contoh ya teman-teman ya. Buat kita seneng ya, karena kita kan nggak perlu apa ya depan laptop tiap hari. Buat trader mereka itu happy karena emang dia hobinya emang trading gitu ya. Hobinya emang sepanjang hari seperti itu. Dan dia maksudnya adalah untuk trading sendiri, karena di copy dia nggak perlu modal tambahan tapi dapat 30%-nya. Makanya ini alur bisnis yang menurut saya menarik banget sih. Yang pertama orang itu passion, suka banget trading. Yang kedua kitanya bisa duduk ngopi dapat duit karena ada orang yang passion 24 jam ngerjain trading itu. Emang ada teman-teman ya. Emang ada orang yang hobi banget
trading seperti itu ada gitu. Contoh teman-teman ya, ada orang yang hobi banget main Mobile Legends sepanjang hari. Itu nggak usah disuruh, nggak usah apa, hobi banget main gitu ya teman-teman. Seperti itulah kira-kira. Ini kira-kira ya hobi banget trading gitu ya. Nah ini yang kita sangat butuhkan teman-teman ya. Oke, nah jadi kan dia pusing ya kalau misalnya ngurusin, misalnya trader itu pusing ya ngurusin misalnya mana sih nih duitnya, kirim transfer ke gua, udah gitu gua mainin, ya udah nih dia bagi-bagi 30%-nya 30%-nya 70%-nya ke investor tuh males banget transferin satu-satu gitu, males. Makanya ada platform namanya Metasoftware ini teman-teman. Jadi ini semacam marketplace yang menghubungkan antara penjual dan pembeli gitu ya. Nah jadi yang ngurusin transfernya itu adalah Metasoftware ini teman-teman. Gila, ini keren banget sih sebenarnya. Keren banget ya. Nah jadi nanti alurnya seperti ini ya. Jadi ini platformnya teman-teman ya. Jadi platformnya itu nanti udah langsung bagi hasilnya jadi ada namanya gas fee di sini. Waduh, nanti penjelasannya itu di video selanjutnya yang lebih detailnya. Jadi tradingnya itu di Binance teman-teman. Nah tradingnya itu di Binance tuh menarik ya, karena ini uang kita tuh di Binance. Banyak banget orang yang kalau misalnya sini gue tradingin duitnya masukin ke gue deh, itu tuh bahaya teman-teman ya. Transfernya pribadi itu bahaya. Nah, ini kan transfernya langsung di Binance ya teman-teman. Jadi Binance itu bisa tarik kapan aja gitu. Bahkan kita bisa intervensi ya. Misalnya kita ngerasa udah profitnya udah cukup langsung di close juga bisa gitu ya. Nanti seru nanti teman-teman ya, dashboard tuh jalan-jalan sendiri, nanti kadang loss, kadang profit, seru ya. Nah, perjalanan sejauh ini money manajemennya bagus dan profitnya itu kemarin sampai seminggu itu 50% loh guys, gokil ya. Jadi gitu ya, jadi dikonekin ke pakai IP binding namanya dari Binance kan. Waduh, buat yang pemula mungkin ruwet ya. Jadi kira-kira gini aja deh, kita nggak perlu tahu kalau misal kita belanja di Tokopedia itu bikin Tokopedianya gimana, teknisnya gimana. Pokoknya tiba-tiba kita belanja. Atau kalau kita penjual di Tokopedia, tiba-tiba kita jualan terus tahu-tahu ditransfer dapat duit lah gitu dari Tokopedia. Nah kira-kira kayak gitu lah teman-teman ya. Jadi si trader tidak bisa ngambil duitnya gitu ya. Dan si Metasoftware juga tidak bisa ngambil duitnya karena semua ditaruh di Binance ya teman-teman. Gitulah kira-kira kalau dari sisi resikonya ya. Nah Binance ini exchanger kripto nomor 1 ya teman-teman, dari segi volume ya 7 miliar dolar ya, 7 juta dolar ya teman-teman. Sehari ya kalau nggak salah, sehari 7 juta dolar ya. Ini benar gak sih? 1, 2, 3 7 juta dolar 70 miliar ya, 100 miliar ya sehari ya kalau nggak salah ya berarti ya. Nah itu exchanger di bawahnya tuh jauh banget ya. Jadi ini makanya Binance itu ini yang punya ya, CZ ya. Binance itu ini kayak sebut merek ya, kayak kalau di bank tuh kayak bank BCA-nya gitu ya. Nah kalau di kripto tuh bank BCA-nya tuh Binance itu yang nomor satunya, bank BCA mandirinya lah ibaratnya kayak gitu ya. Dananya aman lah gitu ya teman-teman ya. Nah jadi kalau copy trade ini tradernya kerja keras, Anda ngopi, duduk diam duduk ngopi dapat duit ya teman-teman. Ini yang saya kepikiran dari kemarin tuh ya. Gila, gue habis kerja keras terus ngopi. Saya ngepikirin investor saya enak banget di sana, dia ngopinya tapi nggak mikirin bisnis, saya ngopinya masih mikirin bisnis gitu. Nah ini kalau di sini udah enak ya, duduk ngopi dapat duit. Bahkan kita kalau misalnya nggak mau, sebenarnya kita bisa nonton loh, ketegangan bisa nonton ya kan. Kita trading itu si trader trading tapi kita bisa ngeliat dashboard kita sendiri ya, gerak-gerak sendiri ya gitu. Nah kalau misalnya nggak kuat, kadang-kadang lagi minus $30, minus $300 itu kadang-kadang wah. Makanya kalau Anda mau tenang ya duduk manis aja gitu ya, nanti ngeliat pas akhir bulan jadi berapa gitu ya, gitu ya. Tapi kalau suka adrenalin, kita bisa liatin dashboardnya tiap hari. Waduh seru, hebat nih tradernya gitu ya, seru lah nih, seru banget ya. Nah ini tradernya itu ada banyak ya, ada 5 ya. Ini ada Victory dengan gaya masing-masing. Ada yang tradingnya di spot, ada yang tradingnya di future. Nah ini nanti penjelasan lebih lanjut ya. Ini Angel Trader ya. Waduh seru ya, profitnya tuh mantap. Hari ini profit 30%, 10%. 33% tuh dari ini ya. Jadi misalnya saldo kita $100, bukan 33% dari $100, karena dia kalau future itu misalnya dana kita $100, yang dimainin cuma $10. Nah $10 itu 33% kan cuma $3 gitu ya. Jadi dia jual belinya per kriptonya gitu ya, per koinnya ya, per token ya. Itu ya. Nah ini yang sekarang saya lakukan teman-teman. Duduk ngopi dapat duit. Jadi kayak ngopi, duduk, nontonin gitu ya. Nanti misalnya pas profit, kan dia kan profit itu per trading ya. Kayak ini contoh profit itu kadang-kadang $3, $10. Ini dengan modal cuma $200 ya. $200 itu sekarang udah jadi $400 saya teman-teman dalam 2 minggu ya, gila. Ini kadang-kadang langsung saya tarik buat beli kopinya itu ya. Sehari itu enak ya teman-teman ya.
Oke, ini ada disclaimer selalu ya teman-teman. Disclaimer tuh segala bisnis investasi mengandung resiko. Jadi jangan bilang ini bakal aman-aman aja. Semua bisnis mengandung resiko. Bahkan 7-Eleven, Giant, Lion, rumah kan, warteg aja juga bisa tewas ya teman-teman ya. Dalam kondisi apapun gitu ya. Mau COVID atau apa gitu ya. Ini ada restoran yang udah 30 tahun berdiri di Marigold ya. Tumbang nih teman-teman ya. Dia minta maaf ya. Mohon maaf ya, saya akhirnya pamit gitu ya. 30 tahun berdiri loh. Jadi jangan bilang bahwa bisnis ini aman-aman. Semua bisnis beresiko gitu ya teman-teman ya. Bahkan kita makan ikan aja ada durinya gitu ya. Oke, Mas ini seru banget nih. Sebenarnya berapa sih kalau mulai copy trade? Saya mau duduk ngopi dapat duit juga gitu, biar tradingnya yang kerja keras. Jadi nanti itu kita modalnya itu $370 teman-teman. Tidak ada harga-harga coret-coret di sini. Nanti teman-teman belinya namanya Metabook ya, beli Metabook terus nanti dapat sewa setahun untuk meta softwarenya gitu ya. Jadi kita sewa nih teman-teman ya, sewa selama setahun, nanti perpanjang lagi ini $150 ya, 2 juta lah. Ibaratnya kita kayak mau bikin bakso, itu kita sewa rukonya lah gitu ibaratnya gitu ya. Sewa rukonya kan tiap tahun bayar lagi gitu ya. Nah ini ada gas fee ini untuk mengambil profit karena si tradernya nggak bisa ngambil profitnya itu dari, kan kita bagi hasil 70-30. Binance kita dijaga loh, jadinya trader itu nggak bisa ngambil duit kita di Binance ya, makanya itu dijaga. Nah diambil bagi hasilnya itu di meta softwarenya ya. Nah makanya kita harus taruh gas fee $20 supaya nanti kalau profitnya itu diambil dari sini. Nanti kita yang isi. Jadi kita sebenarnya profit kita di Binance kita ambil profitnya. Kalau misalnya profit nih 100%, nah 30%-nya kita ambil, kita pindahin ke meta software untuk bagi hasil sama tradernya gitu ya. Nah depositnya minimal 200, kemarin sih bisa 100 ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya modalnya murah sekali ya. 270 sampai 370 ya. Dibanding buka bakso sama aja loh teman-teman. Buka bakso juga belum tentu profit juga ya. Ini kayak kita buka, gue sih selalu bilang gitu ya. Ini kayak buka warung bakso satu, modalnya 5,5 juta. Ya udah deh, yang ngerjain si tukang baksonya itu ya. Ya nanti bisa loss bisa profit juga ya, sama gitu ya teman-teman ya. Nah ini tradernya banyak ya, ada yang main di spot, ada di future. Nanti penjelasan lebih lanjut nggak di sini, ini hanya ini aja sekedar. Ini meta snipers ya, Yakuza mainnya di spot. Nah ini yang kalau teman-teman suka adrenalin tinggi, nah mainnya di future nih gitu ya. Ini potensi profitnya ini ya 20-80% tuh bukan sebulan ya, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan gitu. Ingat ya, ini tetap ada resiko ya. Ini 50%. Saat ini, saat video dibikin ini, emang 2 minggu itu 50% ya teman-teman. Cuma saya nggak boleh bilang bahwa 50% itu stabil gitu, karena ini kan trading beneran ya. Beda emang sebelum-sebelumnya ya, tradingnya settingan semua ya. Aduh. Nah ini teman-teman, ini yang saya lagi mau lakukan sama teman-teman. Kita lagi membangun namanya mesin uang. Jadi kita lagi mau punya 30 akun dengan 30 trader yang berbeda teman-teman. Jadi ini ibarat kayak kita punya warung bakso. Kita punya 30 warung bakso. Yang warung baksonya tuh manajernya beda-beda dengan strateginya mereka masing-masing gitu. Jadi nanti di warung baksonya misalnya di Kebon Siri itu income omsetnya misalnya 10 juta dengan profit 500.000. Nanti ada kita punya warung bakso di Bintaro, profitnya 1 juta. Jadi semua 30 warung bakso itu punya strategi beda-beda, punya yang ngurus beda-beda. Nah itu saya mau bikin di sini sama anak-anaknya sama teman-teman ya. Nah sekarang tuh saya ibarat punya warung bakso, yang ngurus itu namanya angel trader ya. Jadi manajernya tuh angel trader yang ngurus warung bakso saya. Tapi ini kan di meta software ya. Oke. Nah jadi gini teman-teman, strategi gini. Begitu nanti si angel trader yang profitnya 370, ini kan sekarang kan lumayan ya. Saldo saya 200 sudah jadi 400, udah 200 teman-teman. Jadi kalau dikumpulin, kalau profit nanti udah 370, nah kita buka warung bakso berikutnya. Kita ibarat buka akun meta software berikutnya dengan manajernya, tradernya itu adalah Victory Trader gitu. Nah dari 2 ini ketika profit, jadi profit kita nggak ambil dulu. Ya ibarat kita pengusaha bakso yang profitnya kita nggak ambil dulu, kita nggak nikmati, tapi kita buka warung terus gitu sampai 30 warung gitu ya. Nah kenapa 30 warung? Nah itu dulu sih saya mikirnya 1 hari 1 warung bisa buka ya. Jadi 1 bulan selesai kita punya 30 warung. Terserah aja nanti teman-teman mau punya 100, 200 gitu. Cuma kan tradernya sampai saat ini ya baru 5 gitu ya. Baru 5. Paling nggak kita ngejar 5 dulu ya. Nah kalau misal trader nanti ada 100 ya rencana saya mau 100 trader gitu. 200 ya 200 trader. Karena gini nanti teman-teman, kita buka akun meta software yang berikutnya itu kita nggak pakai duit, kita pakai profit. Sehingga nanti apapun terjadi, kondisi apapun, itu kalau misalnya habis, misalnya amit-amit ya terjadi
Kayaknya nggak mungkin ya, kripto itu masa depan sih kayaknya, nggak, tingkat hancurnya mungkin jadi gini teman-teman, yang membuat kripto hancur itu karena orang itu ya jadi holder ya. Kalau ini kan trader. Kalau trader itu trading setiap hari. Jadi tidak nungguin Bitcoin naik, mau Bitcoin hancur, mau Bitcoin naik, itu dapat duit karena dari dia bisa jual beli di kondisi apapun gitu ya. Ya, itu kalau angel trader. Tapi kalau Victory, Yakuza itu di spot ya, dia kayak beli saham biasa gitu ya. Oke, jadi dikumpulin nih. Jadi one day teman-teman, kalau profitnya udah cukup, misal kita punya 5 mesin ya, sehari profitnya bisa 370, ya besoknya langsung beli mesin baru gitu ya. Menarik ya teman-teman ya. Nah ini kan ilustrasi kayak kita punya 30 warung bakso yang punya manajer operasional beda-beda. Setiap warung bakso beda profit loss-nya. Nah ini strategi membangun bisnisnya. Nah kita lagi mengejar ke 420 juta per bulan. Nah dari mana nih teman-teman? Jadi gini teman-teman ya, ini kan tadi gitu ya, setiap mesin uang yang menghasilkan profit. Jadi gini, disclaimer dulu ya, nggak semua mesin menghasilkan profit ya teman-teman ya. Kayak yang sebelumnya ini ada trader yang nggak boleh disebut lah. Ini nyangkut ya, dulu profitnya bagus ya, 20%, 16%, 20%. Tapi begitu beres itu sekarang bukan kita nggak rugi, tapi kita lagi floating, tidak menghasilkan profit selama 2 minggu ya. Apa udah 3 minggu ya, mau 4 minggu ya. Jadi mesin-mesin ini bisa jadi nanti ada mesin yang angel trader profitnya bisa 50%, ada Victory bisa profitnya 70%, ada Yakuza misalnya bisa profitnya bisa 0 gitu, atau mungkin ada yang minus gitu ya. Tapi kalau dikumpulkan itu, anggap aja gini ya, kalau dikumpulkan di rata-rata satu mesin profitnya $100, kalau kita punya 30 mesin itu kita bisa 42 juta per bulan. Ingat ya, modal kita cuma sekali ya, beli mesin pertama aja 5,5 juta. Mas kalau mesin pertama gugur ya udah modalin lagi gitu ya. Gugur tuh bisa jadi ya tradernya salah beli. Ini kan trading beneran teman-teman, bukan settingan ya. Jadi bisa jadi tradingnya salah money management gitu ya. Ya itu biasa ya teman-teman. Kalau kita buka warung bakso, apakah warung bakso pasti untung gitu? Itu udah biasa ya. Namanya juga bisnis ya teman-teman. Nah one day harapan kita adalah satu mesin itu profitnya $1.000. Sehingga kalau punya 30 ya 30 ribu teman-teman. Jadi bisa 30 ribu kali 14 ribu bisa 420 juta gitu ya teman-teman. Bayangin dengan modal 5,5, kalau ini kita bisa bermain kayak kita buka warung bakso sampai 30, suatu saat income kita bisa 420 juta per bulan guys. Jadi strateginya gitu ya teman-teman ya. Wah ini seru ya. Oke Mas, ini menarik banget ya. Sebenarnya ini teman-teman bisa lakukan juga, kalau misalnya buka warung bakso beneran juga bisa kalau ada yang bisa ngurus ya. Tapi kalau saya kan sukanya di dunia digital ya, di era masa depan tuh saya suka banget. Jadi saya ini ibarat kalau masuk sini kayak jadi investor warung bakso lah gitu. Tapi ini versi digital, versi kerennya sih kalau saya bilang, ini versi kerennya gitu ya. Jadi Meta Software itu 370 teman-teman. Jadi 150-nya nanti buat sewa rukonya, ibarat sewa Meta Software-nya, terus nanti dapat buku gitu ya. Terus 200-nya itu untuk modal yang diputar-putar, itu kayak beli baksonya. $200 itu kayak beli baksonya. Nah, nanti 20-nya itu untuk gas fee ya, untuk bagi hasil. Oke? Teman-teman, menarik. Nah, nanti apa kita dapatkan? Ya dashboard Meta Software kayak gini, kita bisa ngelihat ini dashboardnya Binance ya. Terus ada tutorialnya juga nanti teman-teman. Jadi teman-teman yang ada di luar negeri, di luar negeri, ya di mana-mana ya. Kita ini bisa mancanegara loh teman-teman ya. Terus nanti dapat web affiliate ya, kalau dari grup saya dapat web affiliate, ada modul cara mulai, ada teknik closing 14 klien dalam 30 hari. Ini menariknya, semua bisnis sekarang ada affiliate-nya teman-teman ya. Ada ya, kita bisa dapat klien lah gitu. Nanti perhitungan seperti apa? Wah itu keren sih, keren nih. Saya kemarin langganan Excel ya. Saya buka dashboardnya Excel tuh juga ada affiliate-nya ya. Ternyata kalau kita promosiin Excel itu dapat affiliate. Saya langganan First Media. First Media itu juga ada affiliate-nya gitu. Jadi affiliate itu udah jadi umum ya. Di mana-mana di bisnis apapun itu selalu ada referralnya, seperti itu udah umum. Itu menarik sih. Kalau emang kita contoh nih, saya pakai First Media bagus. Kalau emang bagus, saya ceritain ke bapak saya, ke ibu saya. Nah, setiap saya cerita itu saya dapat hadiah gitu. Hadiahnya itu perpanjangan gratis First Medianya gitu. Jadi udah umum di dunia bisnis apapun, ada referral itu udah umum gitu teman-teman ya. Oke, ini sebagai penutup teman-teman. Resiko terbesar di dunia ini adalah tidak mengambil resiko apapun. Ini Mark Zuckerberg. Cakep ya. Apa salahnya kita mulai mengambil Meta ini ya teman-teman. Dengan 5,5 juta, siapa tahu kita bisa putar menjadi 420 juta sebulan. Ini akan jadi menarik banget. Dan ini bisnisnya duduk ngopi dapat duit ya teman-teman.
kalau sebelum-sebelumnya ada yang wah ini referral ya, referral tapi harus cari orang ya. Ini sebenarnya nggak usah cari orang juga nggak apa-apa. Jadi kita strateginya adalah membangun mesin uang ini dari uang pribadi yang kita pakai, kita putar-putar terus. Dan ini menarik teman-teman ya. Kalau teman-teman masuk Meta Software itu pelajaran banyak banget. Jadi kita ngerti caranya Binance, kita mungkin mulai ngerti caranya trading Binance Future, kita cara transfer antar kripto. Terus kita tahu ada namanya gas fee, mungkin kita lebih perdalam tentang kripto. Gila ini edukasinya banyak banget sih teman-teman ya. Udah kita punya mesin uang, kita dapat edukasinya banyak banget. Ini seru banget loh. Dunia kripto tuh seru banget ya teman-teman. Oke, Mas, bagaimana cara gabungnya? Teman-teman bisa cek di link deskripsi di bawah ini ya. Oke, terima kasih sudah menonton saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Good luck guys.